Setiap manusia diciptakan dengan membawa sistem kode yang luar biasa kompleks. Kode ini tersembunyi di dalam tubuh kita pada molekul kecil yang disebut DNA. Dan di dalam DNA inilah terdapat ribuan gen, kode biologis yang menjadi cetak biru kehidupan kita. Gen adalah seperti buku panduan tubuh kita. Mereka menentukan banyak hal, warna mata kita, tinggi badan kita, hingga cara tubuh kita merespon rasa lapar atau stres. Tetapi, gen juga menyimpan rahasia yang lebih dalam. Rahasia tentang kepribadian kita, tentang sifat-sifat yang membuat kita baik atau jahat. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa gen tidak hanya menentukan fisik kita, tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan juga bertindak. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa gen tertentu bisa meningkatkan resiko seseorang menjadi lebih agresif, lebih impulsif, atau lebih sulit mengendalikan dirinya. Inilah pertanyaan besar yang akan kita bahas hari ini. Apakah benar ada gen kejahatan? Jika iya, apakah semua orang memilikinya? Dan bagaimana gen ini mempengaruhi sifat manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mulai dari dasar. Gen adalah bagian kecil dari DNA yang menyimpan instruksi untuk membuat protein. Protein inilah yang mengatur hampir semua fungsi tubuh kita, termasuk bagaimana otak kita bekerja. Misalnya, gen dapat mempengaruhi produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang mengatur emosi kita, kontrol impuls, dan rasa empati. Dalam kondisi tertentu, jika gen-gen ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, perilaku kita juga bisa terganggu. Otak manusia adalah pusat pengendali perilaku. Sistem limbik di otak mengatur emosi seperti rasa marah dan takut. Sementara, korteks prefrontal membantu kita mengendalikan impuls dan membuat keputusan. Gen berperan besar dalam mengatur bagaimana bagian-bagian otak ini berfungsi. Sebagai contoh, mari kita bayangkan seorang musisi yang berbakat. Gen mungkin memberi mereka kemampuan motorik yang hebat atau kepekaan terhadap nada. Tetapi tanpa latihan, potensi ini hanya akan tetap tersembunyi. Begitu pula dalam kepribadian. Gen memberi kita fondasi, tetapi pengalaman hidup, keluarga, dan lingkunganlah yang memahat hasil akhirnya. Ketika kita berbicara tentang sifat manusia, gen tidak bekerja sendirian. Sebagai gambaran, otak manusia adalah sebuah sistem yang sangat kompleks. Dengan miliaran neuron yang saling terhubung seperti jaringan jalan raya yang hidup. Gen hanyalah salah satu arsitek dalam membangun jaringan ini. Lalu, bagaimana kita memahami peran gen dalam menentukan sifat baik atau buruk seseorang? Ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Salah satu gen yang sering disebut sebagai gen kejahatan adalah gen MAOA atau monoamin oksidase A. Gen ini memproduksi enzim yang membantu mengatur neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Tapi jika seseorang memiliki varian tertentu dari gen ini, yaitu MAOAL, aktivitas enzimnya bisa lebih rendah. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan gen MAOAL lebih rentan menjadi agresif atau impulsif, terutama jika mereka mengalami trauma atau kekerasan di masa kecil. Ini artinya, gen ini tidak bekerja sendirian. Lingkungan memainkan peran besar dalam memicu efeknya. Misalnya, seseorang dengan gen MAOAL yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih mungkin tidak pernah menunjukkan perilaku agresif. Sebaliknya, orang yang sama yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan mungkin menjadi lebih agresif. Sebagian besar penelitian tentang gen MAOA menunjukkan bahwa itu bukan hanya masalah biologi, tetapi juga interaksi yang mendalam antara genetika dan lingkungan. Contohnya, individu dengan varian MAOAL yang tumbuh di lingkungan stabil dan penuh kasih cenderung tidak menunjukkan agresi. Kondisi ini menegaskan bahwa gen adalah alat, bukan penentu mutlak. Jadi, apakah semua orang memiliki gen kejahatan? Jawabannya adalah tidak sesederhana itu. Gen seperti MAOA hanya meningkatkan risiko, tetapi tidak menentukan takdir. Artinya, meskipun seseorang memiliki gen ini, mereka tidak otomatis menjadi jahat. Gen adalah potensi.
Potensi ini dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman hidup, dan bahkan pilihan pribadi. Dalam banyak kasus, gen hanya bekerja ketika ada pemicu yang spesifik, seperti trauma masa kecil atau stres berat. Setiap manusia lahir dengan kombinasi gen yang unik. Tetapi siapa kita dan bagaimana kita bertindak jauh lebih kompleks daripada sekedar apa yang ada di dalam DNA kita. Sebuah studi menarik juga menunjukkan bahwa tidak hanya gen seperti MAOA yang mempengaruhi perilaku. Ada ribuan gen lain yang memainkan peran kecil, menciptakan kombinasi unik yang berbeda untuk setiap individu. Bahkan, gen-gen ini seringkali bekerja sama, menciptakan efek domino yang sangat kompleks di otak dan tubuh kita. Di sisi lain, sains modern juga membuka harapan. Melalui teknologi seperti epigenetika, kita mulai memahami bahwa meskipun gen kita tetap sama, ekspresinya dapat berubah berdasarkan pengalaman hidup kita. Artinya, trauma, stres, atau bahkan kebahagiaan dapat menghidupkan atau mematikan gen tertentu, mempengaruhi perilaku kita sepanjang hidup. Kesimpulannya, tidak ada gen yang secara otomatis membuat seseorang menjadi jahat. Sebaliknya, gen hanya menyediakan kerangka yang dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan risiko perilaku tertentu. Namun, faktor terbesar yang membentuk kita adalah lingkungan, pengalaman hidup, dan pilihan yang kita buat setiap hari. Kita semua adalah kombinasi yang kompleks antara biologi, pengalaman, dan kehendak bebas. Meski gen memberikan dasar, manusialah yang memiliki kuasa untuk membentuk dirinya sendiri. Karena itu, membangun lingkungan yang mendukung, penuh kasih, dan mendorong perkembangan positif menjadi sangat penting untuk mengatasi potensi negatif yang mungkin diwariskan melalui gen. Pada akhirnya, misteri apakah gen menentukan sifat baik atau jahat mungkin tidak memiliki jawaban yang mutlak. Yang jelas, setiap manusia memiliki peluang untuk menentukan jalannya sendiri. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah gen hanya bagian kecil dari teka-teki ini, ataukah mereka memainkan peran lebih besar dari yang kita kira? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.